Di saat ini Bapak Ibu, saya akan ada beberapa hal terkait dengan panggilan beribadah itu. Di situ tertulis pelayan, seharusnya majelis, jemaat, semua, lalu majelis. Jadi bukan pelayan tapi majelis. Itu perbaikan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan berkata, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membawa nasar. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Memulai ibadah ini kita menyanyi dari Rohani 54 ayat 1 dan 2, saya jemput semua bangkit berdiri. Memandang palang rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Beri Tuhan jangan ku menggap, melainkan akan matimu. Ku persembahkan dunia dan untungnya Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita puji Tuhan bersama. Nyanyian Mazmur 133 baitnya yang pertama. Alangkah baiknya duduknya saudara yang bersehati satu pun bicara, yang sungguh kasih sayangnya. Berbahagialah rumah itu pun yang orangnya sehati bertekun, kudus persekutuannya. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian oleh pelayan firman atau para pendeta wanita, perempuan, untuk memuji Tuhan dengan pujian.
Tuhan memberkati pujian dari pelayan firman perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mengaminkan mazmur puji-pujian kita, memuji Tuhan rohani 95 baitnya yang kelima. Firman hidup datanglah, bangkitkan manusia, bangsa-bangsa mengeluh, datanglah perintah-Mu. Pujian pelayan firman laki-laki dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Tuhan memberkati pujian dari pelayan firman laki-laki. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bahagian kebenaran dari firman Tuhan di saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena di hari ini kami sekalian, para pelayan firman pada Klasis GKI Sentani, kembali berkumpul di tempat ini dalam pertemuan rutin kami. Bapa di sorga, terima kasih karena oleh kasih penyertaan Tuhan sajalah yang telah memungkinkan kami semua boleh berada di bulan yang baru, di bulan Maret, tepat hari ini tanggal 1 Maret di tahun 2024. Melalui ibadah ini Tuhan kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan lewat pujian, bahkan lewat mazmur puji-pujian. Kini tiba saatnya bagi kami sekalian dalam persekutuan ini kami hendak membaca Alkitab, firman Tuhan. Namun kami menyadari sesungguhnya Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh sebab itu kami minta kekuatan dan hikmat dari Allah sendiri. Di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Supaya firman Tuhan yang kami baca di saat ini senantiasa boleh menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kami. Secara khusus dalam seluruh pekerjaan pelayanan kami dalam gerejamu melalui Klasis GKI Sentani. Ini doa sembahyang kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini mengawali pertemuan rutin kita. Saya memilih dari satu bagian dari kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jika pembacaan firman Tuhan ini telah ditemukan oleh Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, saya membacakannya bagi kita sekalian. Rencana Paulus. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Hosiana. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertemuan pelayan firman di hari ini, saya mengambil ayatnya yang ke-9
menjadi fokus kita. Tema daripada perenungan firman Tuhan dari bagian pembacaan kita hari ini adalah tetap bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengawali perenungan kita. Saya sedikit menceritakan pengalaman ketika pertama kali diangkat sebagai vikaris GKI di Tanah Papua. Ketika kami dipanggil dan kemudian mendengar tentang penempatan kami ke klasis-klasis, ada rasa bercampur dalam hati dan benak kita. Di mana saya akan ditempatkan. Ketika itu kami ada 5 orang yang ditempatkan ke klasis GKI Mamramo Apawer pada waktu itu. Bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang juga ke klasis-klasis yang lain. Ketika mendengar bahwa kami ditempatkan di klasis Mamramo Apawer pada waktu itu, banyak hal yang kami pikir. Beberapa teman-teman yang lain yang ada di klasis-klasis yang lain, kita saling menguatkan. Karena ada klasis-klasis yang tidak dituju, yang tidak ingin dituju. Klasis Mamramo sendiri, klasis Kebar, klasis Waropen atas Balimbia Limo, dan klasis-klasis yang lain. Mendengar itu, mendengar namanya, bayang-bayang melintas di pikiran kami masing-masing pada waktu itu. Berkaitan dengan medan pelayanan yang menurut teman-teman yang lain itu berat. Terbatas dalam hal alat transportasi, kemudian ditambah lagi dengan kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan alam pada waktu itu. Ini membuat kami merasa tawar hati. Bahkan ada di antara kami juga yang tidak bersemangat ketika mendengar informasi itu. Banyak yang tidak bersemangat ke tempat tujuan yang akan dilayani dalam rangka menunaikan tugas panggilan Tuhan untuk melayani. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sedikit gambaran di depan berkaitan dengan pelayanan, pekerjaan pelayanan kita. Semangat adalah sebuah dorongan dari dalam hati seseorang untuk tetap melakukan dan menyelesaikan apa yang harus dikerjakan, atau meraih apa yang dicita-citakan. Jadi seseorang yang bersemangat itu akan memiliki kemauan yang kuat dan tidak akan putus asa atau hilang gairah meskipun keadaan atau situasi tidak seperti yang diharapkan.
Jadi ketika teman-teman mendengar bahwa saya akan ke sana, mulai muncul banyak pikiran-pikiran yang mengganggu, yang kemudian melemahkan semangat itu. Bahkan tidak sedikit yang meminta agar supaya mereka dipindahkan ke klasis-klasis yang bisa dijangkau dan aman dalam pekerjaan pelayanan itu. Hari ini Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita melihat semangat yang dimiliki oleh seorang Rasul Paulus dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam bacaan kita ayat 5 sampai dengan 9, Rasul Paulus menyebutkan 3 kota, yaitu Makedonia, Korintus, dan Efesus dalam rencana pelayanannya. Sedikit pun tidak terbaca atau terkesan Paulus gentar atau ragu-ragu untuk ke kota-kota tersebut. Oleh sebab itu kita akan mengetahui apa saja yang terjadi di kota-kota ini. Apakah ada hal-hal khusus yang menjadi tantangan dan kesulitan bagi seorang Paulus? Di Makedonia, provinsi dalam kerajaan Roma yang sekarang meliputi bagian utara Yunani, yang ibu kotanya ialah Tesalonika. Kota-kota lain dalam daerah ini yang disebut dalam Perjanjian Baru seperti Neapolis, Filipi, Amfipolis, Apolonia, dan Berea. Di wilayah Makedonia ini Paulus menghadapi tantangan. Paulus menghadapi kesulitan yang tidak sedikit. Ia dipenjara di Filipi, tetapi tetap semangat. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Dia diancam dan dikejar-kejar orang Yahudi di Tesalonika dan Berea. Namun ia terus mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Kota yang berikut adalah Korintus. Kota ini sangat terkenal karena letaknya yang bagus dan merupakan kota yang paling jahat di dunia. Penduduk kota ini hidup dalam pesta pora dan melakukan hal-hal yang tidak pantas, serta hidup di dalam pemujaan Dewi Afrodite. Di kota ini Paulus dituduh mengajarkan penyembahan kepada Allah yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam hukum Taurat. Para nabi palsu meragukan kerasulan dari seorang Paulus. Bisa lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Di kota ini pun Paulus tetap bersemangat dan membuktikan bahwa iman kepada Kristus dapat mengubah orang yang paling jahat sekalipun menjadi orang yang baik. Kota yang berikut adalah Efesus. Kota yang paling cemerlang di antara kota-kota cemerlang lainnya di Asia. Efesus disebut sebagai perbendaharaan Asia. Wahyu 18 ayat 12 sampai 13. Jadi tepat disebut sebagai pasar kesia-siaan di Asia kecil. Kota yang bebas, kota perdagangan yang ramai dan penuh dengan kemewahan. Pemerintahan di situ mencurigai Paulus, mencurigai orang-orang Kristen. Dan di sini juga terdapat penyembahan berhala
dan tempat bertumbuhnya kejahatan, tempat suaka bagi penjahat dan tahayul. Di kota ini, Paulus tetap bersemangat dan mencapai kemenangan bagi Kristus. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tantangan dan kesulitan bukan hanya di Efesus, tetapi di setiap kota tersebut. Namun tidak membuat Paulus tidak bersemangat atau patah semangat. Ayat 9 dari pembacaan kita hari ini menggambarkan betapa Paulus tidak mundur selangkah pun atau meninggalkan panggilan pelayanannya. Kata-kata Paulus pada ayat 9 yang dalam teks asli berbunyi, sebab sebuah pintu besar dan penting dibukakan kepadaku, dan di sana ada banyak penentang. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan pintu atau tura dalam bahasa Yunani sebagai sebuah kesempatan. Kita dapat memahami dua hal dari pernyataan Paulus pada ayat 9 ini. Yang pertama, kesempatan itu bukan pertama-tama datang dari dirinya, tetapi Allah sedang menyatakan kuasanya bagi Paulus. Selalu ada pintu yang terbuka baginya. Artinya sebuah kesempatan atau jalan keluar yang terbaik itu dipersiapkan oleh Tuhan baginya. Hal-hal yang tidak terduga benar-benar Tuhan persiapkan bagi Paulus. Dalam Ayub pasal 9 ayat 10 tertulis, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya, itulah Tuhan yang diimani. Itulah Tuhan yang diimani dan diberitakan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, Paulus tidak melihat tantangan dan kesulitan sebagai penghambat bagi dirinya untuk bekerja. Ia justru meyakini bahwa saat ada banyak tantangan dan kesulitan, itulah kesempatan yang tepat baginya untuk dapat melakukan sesuatu. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pertolongan Tuhan sajalah Paulus dapat mengerjakan bukan hal-hal yang kecil, namun hal yang besar. Bukan yang biasa-biasa saja, tetapi yang luar biasa. Di saat ada tantangan dan kesulitan, itulah kesempatan untuk menunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kemauan pribadinya. Seperti ada tertulis dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tantangan dan kesulitan yang diperhadapkan padanya merupakan waktu pengujian bagi kemurnian panggilan pelayanan Paulus. Sejauh mana kualitas pelayanan daripada Paulus sendiri? Apakah ia masih memiliki semangat, keberanian, dan ketaatan, ataukah tidak? Apakah ia bertahan, ataukah membatalkan semua niatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu? Ternyata
dari apa yang tertulis setelah bacaan kita, yaitu Korintus 1 ayat 16, pasal 16 ayat 10 sampai 18. Tergambar bahwa Paulus tetap memiliki semangat, bahkan ia mengingatkan jemaat untuk tetap bekerja dengan penuh kasih dan memiliki semangat yang baru. Persekutuan yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Masing-masing kita dipanggil Tuhan untuk bekerja dan melayaninya. Kapan dan di mana saja kita berada dan melakukan semua tugas-tugas pelayanan kita. Sebagai pendeta, juga sebagai majelis jemaat, kita terpanggil untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan ini. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan di jemaat, kita masing-masing, baik sebagai pendeta, majelis, badan pelayan unsur-unsur, kita bekerja dan melakukan pekerjaan pelayanan ini. Tentu ada rasa jenuh dan juga kelelahan dalam melakukan pekerjaan pelayanan ini. Di titik inilah kita perlu berhati-hati. Seperti kata pendeta Dr. Sostenes Sumihe, beliau katakan, seseorang yang tidak mampu mengelola kelelahannya atau kejenuhannya, ia akan tersesat. Jenuh menyelesaikan tugas dan tugas pelayanan dan menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan akan membuat kita tidak bertahan. Lalu kemudian kita keluar dari jalan yang harus kita lalui. Sama seperti Paulus, kita harus merawat semangat kita supaya kita menjadi alat yang luar biasa di dalam tangannya. Ada sebuah lagu pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tetaplah bersemangat bekerja di ladang Tuhan. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hal lain apa saja yang dalam pelayanan dapat membuat kita tidak bersemangat. Bisa saja itu terjadi dalam sebuah penolakan, ancaman, bahkan juga belum ada tanda-tanda perubahan yang signifikan dalam jemaat. Bahkan juga kita bergumul kehadiran anggota jemaat dalam hal beribadah. Masih banyak sekali anak-anak muda yang tidak terlibat dalam pelayanan. Bahkan dana dan tenaga yang terbatas untuk melakukan sebuah kegiatan. Dan ketidakpekaan dan kepedulian warga jemaat untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat. Persekutuan yang dikasih Tuhan, kita akui memang ini tidak mudah, tetapi kita ingat Tuhan membuka pintu bagi Paulus, atau Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik baginya. Ia pun menyatakan kuasanya bagi kita, hamba-hamba yang setia. Satu hal yang perlu kita perhatikan, supaya kita tetap bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu tidak melihat dan memandang tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita sebagai suatu beban. Jika kita melihat itu sebagai suatu beban, maka kita akan melakukannya dengan terpaksa. Atau menjadi cepat jenuh dan bosan. Akhirnya hasil kerja kita menjadi tidak maksimal dan jauh dari harapan bersama.
Kita hendaknya tetap percaya bahwa Allah sumber kekuatan terus menggerakkan kita dalam semangat itu. Untuk tetap bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Kita yang ada di lingkungan 1, 2, 3, dan 4, yang ada di kota, pinggiran, yang ada di sampai ke tengah danau dan seterusnya, pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, pergumulan, namun mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, hikmat untuk dapat mengatur seluruh pekerjaan pelayanan kita. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa berhasil guna, jemaat mengalami berkat Tuhan. Tetaplah bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Sama seperti Paulus dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama. Kita pun akan berkata, oleh kemurahan Allah, kita telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati untuk menjalani dan melakukan tugas-tugas pelayanan kita di tengah-tengah gereja ini lewat klasis GKI Sentani. Tuhan Allah yang punya firman memberkati Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan dan juga majelis jemaat di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Bawalah persembahanmu dengan penuh syukur kepada Tuhan, sebab Ia sumber kehidupan kita. Nyanyian Rohani 56, bait 1 hingga baitnya yang kelima. Mana kuat ku
Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji sembah agungkan di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kami selaku hamba-hamba-Mu, selaku pelayan firman, pada Klasis GKI Sentani kembali berkumpul dalam pertemuan rutin kami, Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan di saat ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, terus memotivasi kami untuk tetap bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan itu kepada kami sekalian. Biarlah firman Tuhan di saat ini terus memberkati hamba-hamba-Mu dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, di setiap lingkungan-lingkungan yang ada pada Klasis GKI Sentani ini. Kiranya hamba-hamba-Mu terus diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat bagi mereka untuk menjalani seluruh pelayanan mereka bersama-sama dengan majelis jemaat dan badan pelayan unsur-unsur jemaat. Tuhan, Engkau yang sempurna, biarlah Engkau menyempurnakan firman-Mu ini, firman-Mu yang kudus bagi setiap kami yang mendengar, supaya dari dalamnya kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup dan kerja kami di tengah-tengah kebun anggur Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan ini hamba berdoa dan menyerahkan badan pekerja Klasis GKI Sentani, Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Wakil Sekretaris, dan Ibu Bendahara, bersama-sama dengan keluarga lepas keluarga mereka, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk memimpin, mengarahkan semua kami, pelayan-pelayan firman yang ada di lingkup pelayanan Klasis GKI Sentani. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin dan mengayomi setiap kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Bersama-sama dengan keluarga, lepas keluarga mereka, Tuhan memberkati istri, bahkan suami, anak-anak, dalam semua tugas dan tanggung jawab ini. Dan biarlah mereka diberkati, mereka terus menopang hamba-hamba-Mu dalam kepemimpinan mereka. Kelas ini untuk terus mengarahkan kami. Kehidupan mereka hari lepas hari, Tuhan berkati. Dalam keluar masuk mereka, di mana saja mereka pergi dan berada, Tuhan memberkati mereka sekalian. Dalam semua tugas dan tanggung jawab yang besar dalam gereja Tuhan, secara khusus kami yang ada di Klasis GKI Sentani. Bersama-sama dengan badan kerja Klasis, kami juga berdoa untuk komisi-komisi sebagai alat kelengkapan. Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas tanggung jawab yang diberikan. Mereka dengan sukacita, suka hati boleh melaksanakan semua tugas dan fungsi mereka sebagai alat kelengkapan dalam Klasis ini. Tuhan berkati juga keluarga lepas keluarga dari hamba-hamba-Mu yang ini, suami, istri, dan anak-anak kekasih, yang senantiasa menopang mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar di Klasis ini. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Ibu Pendeta dalam tugas dan tanggung jawab di tempat tugas masing-masing, dalam lingkup pelayanan Klasis GKI Sentani di 4 lingkungan ini. Tuhan memberkati kehidupan dari Bapak Ibu Pendeta.
dalam tugas pelayanan pengabdian di tengah-tengah jemaat gereja Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang luar biasa. Dengan ketaatan dan kesetiaan, senantiasa bersemangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati mereka bersama dengan barisan majelis jemaat penatua dan syahmas yang bersama-sama dengan setiap hamba-hamba Tuhan di setiap jemaat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga mereka masing-masing. Agar supaya lewat itu semua nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah hidup dan kerja kami. Bapa di sorga, hamba coba berdoa bagi badan pelayan unsur-unsur dalam jemaat. Tuhan memberkati secara khusus hamba-Mu Ibu Pendeta Helena Maiburu, Sarjana Sains Teologi, bersama dengan seluruh jemaat, Majelis Jemaat GKI Yahim. Dalam semua tugas tanggung jawab pelayanan, Tuhan memberkati mereka sekalian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan. Keluarga, suami, anak-anak, juga istri dan anak-anak diberkati dalam kehidupan bersama. Yang begitu setia menopang hamba-hamba-Mu dalam melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Allah memberkati mereka. Secara khusus juga berdoa, ucap syukur karena pada hari ini jemaat GKI Yahim boleh menerima kami dalam pertemuan pelayan firman Klasis GKI Sentani di hari ini. Dalam segala kesiapan mereka, majelis, jemaat, bahkan juga kostor, semua yang bekerja terlibat dalam persiapan di hari ini, Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa secara khusus bersama-sama dengan Bapak Ketua Klasis GKI Sentani, Bapak Pendeta Albert Suebu, mengucap syukur untuk pemulihan dan kesembuhan dari Ibu Kekasih, yang mana Tuhan telah memberkati dan Tuhan telah memberikan kesembuhan bagi Ibu, sehingga Ibu boleh kembali di tengah-tengah keluarga bersama dengan Bapak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan, makan dan minum diberkati, semua yang menjadi sumber pemulihan bagi kesembuhan Ibu Kekasih, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan puji-pujian dari para pelayan firman, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah memuji Tuhan dalam ibadah pertemuan di hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam seluruh kehidupan, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di saat ini hamba berdoa untuk persembahan syukur yang telah terhimpun lewat tangguk-tangguk, juga lewat peti-peti pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan kuduskan, supaya seluruh persembahan-persembahan yang telah terhimpun di saat ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dalam rangka perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati Bapak Ibu hamba-hamba-Mu dalam kehidupan hari lepas hari, bahkan juga majelis jemaat, dan biarlah berkat Tuhan tercurah penuh dalam kehidupan kerja, bahkan setiap usaha-usaha mereka. Kehidupan kami menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan di saat ini. Inilah doa sembahyang kami, doa syukur dan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita akan melakukan nyanyian rohani nomor 55 bait 1 sampai dengan 3. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
Hatiku beriman memandang kesiksaan dan kata-kata seterusnya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, serta lakukanlah firman yang baru kamu dengar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan mengasihani engkau. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau selamat dan sejahtera. Persekutuan Onomi, Reinmai, Tuhan memberkati. Shalom, Shalom, Onomi, Reinmai. Baik, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Sarak Mandibodibo, STH, yang sudah membawakan firman dalam ibadah pertemuan pelayan firman Klasis GKI Sentani. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan
yang sudah mengisi puji-pujian di dalam ibadah di siang hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Paul Mokai yang sudah mengiringi ibadah di hari ini dengan orjen. Dan juga kepada seluruh pelayan firman klasis GKI Sentani yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah di Jemaat GKI Yahim. Kiranya Tuhan Yesus segala sumber berkat memberkati Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan juga di dalam kehidupan keluarga. Helem Foy, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu selanjutnya kami berikan kepada klasis GKI Sentani. Kami persilakan. Nomi, Reimai. Ya, Bapak Ibu hamba Tuhan yang terkasih, sebelum kita temuan kita sementara masih disiapkan, kita break untuk snack. Waktunya hanya 10 menit. Snack waktunya hanya 10 menit, kita ambil minum makan, lalu informasi masuk kita masuk kembali lagi. Sambil meja pimpinan rapat disiapkan. Mari silakan Bapak Ibu, tadi sudah awal selamat mati.